pagi teman-teman semua. Shalom. Pagi, Pak. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Di pagi hari ini saya ingin membawakan firman ya, yang bagaimana kita bisa tangguh dalam perjalanan kehidupan ya. Judulnya bagaimana kita bisa tangguh dalam perjalanan kehidupan ya. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan dunia ini semakin bergejolak ya, teman-teman ya. Mulai dari kita lihat di Indonesia khususnya ya, di bulan Agustus yang masih sangat melekat dengan apa yang kita bayangkan sekarang ya, begitu mencekam ya. Tahu-tahu terjadi demo besar ya di bulan Agustus ya, sampai terjadi penjarahan beberapa dari anggota DPR maupun dari rumah dari Menteri Keuangan ya. Akhirnya Menteri Keuangan jadi resign karena dia ketakutan ya. Dan disambung dengan demo-demo besar terjadi di India ya. Sampai rumah-rumah pejabat di India, bahkan Perdana Menteri India rumahnya dibakar ya, sampai istrinya meninggal di dalam, terbakar ya. Dan terjadi di beberapa negara yang lain ya. Sampai sekarang pun kita lihat perang di Timur Tengah sudah berkecamuk luar biasa ya. Yang tadinya Presiden Donald Trump membackup Palestina, membackup Israel, sekarang dia mengecam Israel. Oh, Israel jadi brutal seperti ini, ya. Disinilah kalau kita lihat situasi dunia ini yang akhir-akhir ini tidak baik-baik saja, ya. Bahkan lebih mengarah kepada kebrutalan, kebencian. Ini yang harus selalu kita waspadai. Nah, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang saya mau sharing, kita ambil dari Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Saya minta bantu Ibu Alan, boleh bacain ya. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Bu Alan boleh bantu? Bu Alan ada ya? Ya. Wahyu 2 ayat 4 dan 5 ya Pak. Ya. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya, terima kasih Bu Alan. Ya, ini suaranya bergema ya. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya firman ini pernah saya bawakan ya di dalam Zoom. Salah satu firman yang saya simpulkan dari beberapa teman-teman yang membawakan firman ya, di mana Tuhan mengingatkan bahwa akhir-akhir ini ya, istilahnya firman ini sangat relevan ya, di mana aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, waktu saya pernah bawakan firman pertama kali kita menerima Tuhan Yesus. Saya ingat sekali waktu itu saya masih SMP ya. Saya menerima Tuhan Yesus ya. Waktu itu ada KKR Kebangunan Rohani ya. Saya menangis luar biasa, mengalami altar call. Saya dipanggil ke depan. Nah, disitulah saya mengalami kasih yang mula-mula ya. Begitu kasih mula-mula itu kita alami, oh sungguh sangat luar biasa sekali ya. Karena apa? Kita tuh mempunyai kerinduan yang luar biasa ya, menggebu-gebu sekali ya. Bahkan kayaknya kalau tiap hari nggak baca firman tuh kayaknya ada yang kurang ya. Firman Tuhan itu bagaikan surat cintanya Tuhan buat kita. Haus dan lapar ya, akan baca firman. Bahkan saya senang nyanyi ya lagu-lagu rohani
Ya, ya saat itu memang kondisi keluarga saya lagi tidak dalam baik-baik saja. Saya pernah cerita hal itu ya. Karena papa saya ya waktu itu belum ikut Tuhan Yesus dan masih sangat duniawi ya. Bahkan ya dengan teman-temannya sering mabuk-mabukan dan sebagainya lah ya. Ya akhirnya orang tua itu dihajar Tuhan, anak-anaknya juga sengsara. Ya. Makanya ayat 5 dibilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi maksudnya kembalilah kepada cinta mula-mula kepada Tuhan. Ya. Yang ketiga, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Ya, Tuhan tuh akan datang pada kita. Ya. Dan aku akan mengambil kaki dianmu. Kaki dian itu adalah tanda penyertaan Tuhan. Jadi seperti saya bilang, setiap orang yang diciptakan Allah sejak di kandungan, ya, itu sudah ada roh Allah. Seperti penciptaan Adam dan Hawa. Diciptakan dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup. Ya, maka roh Allah itu ada di dalam manusia. Maka manusia itu benar-benar makhluk ciptaan yang serupa segambar dengan Allah, ya, yang mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Ya, kalau binatang hanya punya tubuh dan jiwa, nggak ada roh. Ya, makanya dia nggak mengenal siapa ibunya, siapa bapaknya, dan sebagainya. Contoh aja, kalau kita bicara binatang ya, contoh anjing lah, anjing peliharaan. Ya, pada saat si ibu anjing itu melahirkan anaknya, ya, dulu saya punya anjing soalnya banyak. Nah, anak saya masing-masing punya satu, 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 satu. Saya sendiri punya satu, gitu kan, nggak kalah. Jadi di rumah tuh anjingnya banyak, kecil-kecil tapi anjingnya dulu, ya. Begitu dia beranak, sekali beranak bisa 6 kan, begitu besar, ya. Anaknya itu malah mengawinkan ibunya karena dia nggak ngerti, ya. Dia nggak ngerti akan akal budi. Jadi ibunya aja dikawin sampai beranak lagi, gitu kan. Nah itulah sifatnya kalau binatang. Tapi kalau manusia nggak bisa. Dia karena dilengkapi dengan tubuh jiwa dan roh yang punya akal budi. Ya. Jadi kalau kaki Dian itu ngasih menyertai kita, ya kita akan ada dalam penyertaan Allah. Tapi kalau Tuhan bilang jika tidak demikian, ayat 5 ya, 5 yang B. Aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi di sini message-nya sangat jelas ya. Situasi zaman saat ini memang sudah dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Banyak manusia yang kehilangan kasih mula-mula. Dia nggak tahu, bisa dia kehilangan kasih mula-mula, bisa dia tidak tahu kehilangan kasih mula-mula, ya. Bisa juga dia memang sengaja dan dia tidak mengenal Allah sama sekali. Ya, walaupun dia dilahirkan memang ada roh Allah, tapi dia dilahirkan dalam satu keluarga yang tidak mengenalkan Allah, sehingga dia sendiri juga tidak terarah kepada Allah Sang Pencipta. Dia hidup di dunia hanya ya menjalankan hidup aja seperti itu. Ya. Nah, di sini saya mau membahas ya secara hierarki ya menurut Abraham Maslow manusia itu mempunyai 5 ya. Saya tadi coba browsing ya, mempunyai 5 kebutuhan, mempunyai 5 level kebutuhan. Pertama kebutuhan psikologikal ya. Psikologikal itu adalah kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan. Setiap orang pasti butuh ya sandang, pangan, papan. Nggak mungkin nggak. Dalam situasi saat ini, di mana generasi muda yang memang secara piramidanya di Indonesia ya, generasi muda itu sudah menempati 60%. Sekarang udah jadi terjadi piramida terbalik. 60% itu adalah generasi muda
yang memang mereka tuh jago spending, jago belanja, ya, dikit-dikit belanja, boros sekali, kan? Tapi mereka nggak punya rumah, nggak mampu punya rumah, ya. Mereka hanya bisa mencukupi kebutuhan sendiri, bahkan juga kurang, sehingga mereka juga cenderung nggak berani untuk berkeluarga, ataupun yang berani pun itu nekat. Akhirnya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, hidup sengsara dan sebagainya. Terjadilah perceraian, ya, seperti itu. Jadi psikologi need ini adalah yang penting, sandang pangan papan, ya. Yang kedua, manusia membutuhkan namanya safety need, keamanan, ya, seperti baru-baru ini kita lihat kan di bulan Agustus dengan aja ada demo itu, demo besar seperti tahun 98, ya, hampir seperti 98. Kita melihat semua orang tuh khawatir, mau keluar aja takut, ya nggak? Semua pada dibakar, ya, takut. Semua ibadah-ibadah semua ditunda, ya. Semua takut, ya, ketakutan karena tidak adanya security dan stability politik, ya. Dan juga tidak ada protection serta law yang jelas. Jadi masa ini terjadilah penghakiman massa terhadap pemerintah karena pemerintah sudah buta dan tuli, tidak mau mendengar aspirasi rakyat, ya. Di mana dalam kondisi masyarakat lagi sulit, banyak PHK di mana-mana, ya, malah PBB dinaikkan, ya, malah pajak dinaikkan, ya, perusahaan-perusahaan banyak yang kolaps, tapi pemerintah tidak tanggap. Bahkan yang namanya wakil rakyat mencari keuntungan sendiri, ya, mendapat satu apa namanya tunjangan yang luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini yang mengakibatkan kecemburuan sosial, ya, sehingga terjadilah kerusuhan yang mengakibatkan apa istilah safety needs-nya menghilang, ya. Yang ketiga, masyarakat manusia itu butuh dicintai dan saling mencintai dan menghargai, ya. Ini kita bicara namanya social needs. Kita kan ini makhluk sosial, ya, di mana kita butuh saling hidup bersama, saling menghargai, ya, kita bisa interaksi satu sama lain. Nah, disitulah sifat manusia, ya, butuh seperti itu. Kita ini makhluk sosial. Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu benar-benar bergaul karib dengan Allah. Karena kita makhluk sosial, juga benar-benar menghargai sesama, ya. Yang keempat adalah kebutuhan. Nah, namanya esteem need, kebutuhan akan apa? Pengakuan diri. Seringkali manusia itu kalau nggak dapat pengakuan diri, ya, dari orang lain, ya, dia langsung baper kan. Ini hal-hal seperti ini yang mengakibatkan terjadinya kekhawatiran, kecemburuan dan iri hati, ya. Kelima adalah self actualization need, ya. Benar-benar dia ingin mendapat satu popularitas. Ya, banyak orang-orang yang aktif dalam pelayanan tidak setulus hati, tapi dia cuma ingin mendapat popularitas dari orang lain. Wah, hebat lu ya pelayanan lu, ya. Ada di sana, aktif di sini dan sebagainya, ya. Tujuannya untuk mendapat nama. Akhirnya apa? Secara fisikal dia capek, tapi dia nggak dapat apa-apa. Ya, makanya Tuhan bilang, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Syaratnya supaya kita bisa benar-benar tangguh dalam perjalanan kehidupan. Nah, apa sih itu kasih mula-mula? Ya, kasih mula-mula yaitu yang pertama, cinta yang menyala-nyala kepada Tuhan pada awal kita percaya. Seperti tadi saya bilang, begitu saya bertobat, dapat altar call, itu langsung menangis, ya. Benar-benar kita tuh cintanya luar biasa kepada Tuhan. Rohnya menyala-nyala. Ya, waktu SMP itu. Di sini ada Ibu Kristina, teman SMP saya. Kebetulan kita sama-sama di seksi kerohanian, ya. Jadi saya kebetulan ditaruh di seksi kerohanian waktu SMP.
kita begitu aktif melayani dan menggebu-gebu, ya. Walaupun orang tua saya belum Kristen dan bahkan saya diusir dari rumah. Memang gereja bisa kasih makan, bawa aja tuh pakaian semua. Ya, mama saya sampai nangis-nangis. Jadi walaupun situasi dalam yang tidak baik-baik saja, keluarga saya juga tidak baik-baik saja, tapi saya sudah bertekun ingin melayani Tuhan. Karena cinta mula-mula tadi. Ya. Dua, selalu penuh semangat karena ada dorongan dari dalam. Ya, Roh Kudus. Ya, ada Roh Allah yang mendorong kita mau berkorban. Ya, ya seperti kalau kita ingat waktu kita masih mungkin pernah ya, semua ngalamin lah ya, yang pernah pacaran kan. Pasti seperti itu kan. Rasanya kalau nggak ketemu tuh kangen banget kan. Pengen ngobrol, pengen nelpon dan sebagainya. Hal seperti itulah ya. Pengen ketemu lah intinya. Itu namanya cinta mula-mula. Makanya Tuhan bilang, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Matius 22 ayat 37 yang saya berkali-kali mengingatkan. Ya, hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Matius 22 ayat 37. Itulah yang namanya cinta mula-mula. Ya. Bagaimana sih cinta yang mula-mula itu bisa hilang? Ya, walaupun kita sudah lahir baru, ya, kita mengalami cinta mula-mula dari Tuhan yang begitu menggebu-gebu. Tapi cinta mula-mula itu kalau nggak di-maintain bisa hilang, teman-teman. Ya, bisa hilang. Kenapa? Hilang itu karena kita kesibukan, ya, sangat sibuk, ya, sehingga nggak punya waktu untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya selalu ingatkan kan, kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti Daud, 1 hari 7 kali. Bahkan saya pasang alarm di handphone saya supaya setiap jam-jam tertentu itu dia mereminder supaya kita langsung ingat connect sama Tuhan. Ya, disitulah yang namanya supaya kita menjaga cinta mula-mula walaupun kita sibuk, tapi kita ingat semua kesibukan ini adalah karena pemberian Allah, bukan karena usaha kita sendiri. Ya, jangan sampai kesibukan itu mengakibatkan kita putus hubungan dengan Allah. Ya, saya sarankan setiap jam 3 pagi bangun untuk bergaul kalib dengan Allah. Ada yang bilang susah ya bangun pagi. Ya awalnya memang susah. Tapi namanya kan kita mau berkorban. Mau ketemu. Tuhan Yesus ini kan mempelai kita. Kita ini mempelai Kristus. Ya. Jadi kita harus ketemu setiap hari. Bergaul karib. Luangkan waktu. Ya. Yang kedua, melayani Tuhan tetapi kehilangan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Melayani rajin. Makanya Tuhan bilang kan, Marta, Marta, engkau sangat sibuk. Tapi kamu lihat Maria yang selalu duduk di bawah kakiku. Ya, memang banyak orang dalam pelayanan sibuk. Bukan kita nggak perlu, orang yang melayani jemaat perlu. Tapi dia juga harus mempunyai waktu khusus dengan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai hal itu berakibat kita kehilangan kasih yang mula-mula. Ya, berikutnya kita rajin ke gereja, berdoa, baca firman dan sebagainya. Tapi kita anggap itu biasa. Ada yang cuma masuk kiri, keluar kiri langsung mental. Nggak ada yang nyangkut ke dalam. Ada yang masuk kiri, keluar kanan. Nggak ada yang masuk ke dalam. Ya, masih mending kalau masuk kiri, keluar kanan. Ada yang masuk kiri, keluar kiri. Kan repot kan? Jadi yang dipikirkan tuh hal-hal yang lain. Ya, di kebaktian yang pikirin habis itu gue mau makan apa ya? Makanan mana yang enak ya? Seperti itu. Ya, iman itu hanya formalitas aja. Jadi orang bilang, ya kau harus beriman. Ya saya beriman kok. Tapi hanya di mulut. Ya, tidak di dalam hati. Karena ingat, Tuhan itu melihat hati. Ya, jadi jangan hanya di mulut tapi tidak dilakukan. Itu yang namanya beriman cuman istilahnya informal. Ya. Terus yang berikutnya adalah karena gangguan dari duniawi. Ya. Gangguan duniawi ini biasanya kejadian dalam situasi kita kerja. Ya.
Saya pernah kasih saksian waktu saya bekerja, saya diajak bos saya untuk membuat satu perusahaan yang memang ya kayak perusahaan dalam perusahaan lah ya, quote unquote gitu. Saya nggak mau, ya. Saya bilang saya seorang profesional, saya udah digaji, saya nggak mau seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya posisi saya disingkirkan, disingkirkan secara halus. Saya di-upgrade, naik sebagai di bawah dia langsung, tapi bukan wakil presidir. Jadi ada presidir, saya direktur diangkat di bawah dia, di bawah saya ada direktur yang lain. Tapi kenyataannya setiap kali rapat saya nggak pernah diajak rapat. Saya malah disuruh ngurusi yang lain, ya, anak perusahaan. Ya. Jadi isu itu adalah konsekuensinya, ya gangguan dari duniawi di mana hati kita diuji. Seperti Yusuf kan diuji oleh Tante Po. Apakah dia mau taat? Tapi kalau dia tidak taat, dia terbawa dengan arus. Akhirnya ya dia akan meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu yang Tuhan tidak mau, ya. Jadi hal-hal yang mengakibatkan kasih mula-mula bisa hilang seperti tadi yang tadi kita bilang, ya. Jadi tolong dijaga. Tanda-tanda kasih mula-mula itu mulai hilang adalah mereka melayani Tuhan tapi menganggap itu satu kewajiban. Ini tugas saya. Saya tugasnya di seksi kerohanian. Saya tugasnya di seksi sosial. Saya tugasnya di seksi misi. Saya tugasnya di seksi pendidikan. Tugasnya di seksi kemitraan. Tak, ya, semua ini dilakukan hanya untuk menjalani tugas. Ya, tapi kita bukan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Ya, berhati-hatilah. Ya, kalau kita hidup hanya melakukan kewajiban bukan mencintai Tuhan. Itu tandanya kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Ya. Kita berdoa, baca firman merupakan satu rutinitas, bukan merupakan satu kehausan bagaikan rusa yang merindukan air, ya, karena terus membaca firman, ya. Tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Melayani, melayani, tapi sifatnya menggerutu terus. Karena saya udah melayani kok saya nggak dapat penghargaan. Yang dihargai istilahnya gembalanya, ya, koordinator acaranya. Saya cuman usher. Ya, saya nggak diapresiasi dan sebagainya. Sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, disitulah tanda-tanda bahwa kasih mula-mula sudah hilang karena kita mulai berhitung. Ya, kita mulai bertransaksi dengan Tuhan. Kita ingin mendapat satu penghargaan. Ya, tadi kan self esteem apa esteem. Kita ingin diapresiasi. Ya, itu mengakibatkan kita bisa hilang kasih mula-mula. Prioritas kita berubah, bukan kepada Tuhan. Jadi prioritas kita mungkin datang ke persekutuan karena ya ada apa ya goals tertentu lah. Misalnya pengen ketemu sesama pengusaha, ya, pengen ketemu dengan orang-orang yang kira-kira bisa bertransaksi dengan kita dan sebagainya. Ya, ini mengakibatkan itu tanda-tanda kita bisa kehilangan kasih yang mula-mula. Ya. Makanya bagi teman-teman semua saya katakan bahwa kalau sampai itu ada dalam diri kita, Tuhan bilang apa? Segeralah bertobat, ya. Karena kasih mula-mula itu bisa dipulihkan, ya. Asal kita mau kembali kepada Tuhan, ya. Sini dikatakan dalam Yeremia 3 ayat 22, kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Ya, firman Tuhan bilang. Dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyai aku dengan segenap hati. Jadi kasih yang mula-mula itu bisa kembali. Makanya firman Tuhan berkata tadi di depan kan di ayat 4 dan 5. Ya. Namun demikianlah aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, ya, yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, ya. Untuk mendapat kasih mula-mula kembali bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, ya. Jadi di sini ada tiga
tips bagaimana caranya kita bisa kembali mendapat kasih yang mula-mula. Ya, yang pertama firman Tuhan jelas katakan, ingatlah ya di ayat 4. Ingatlah, di ayat 5, sorry ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kata-kata yang pertama adalah ingatlah. Ya, selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan pencipta yang memberikan kasih yang mula-mula itu. Ya. Pada dasarnya tadi kita bicara natur manusia mempunyai sifat ada 5 kan. Dia butuh kebutuhan psikologikal, butuh safety, butuh sosial, makhluk sosial, butuh namanya self esteem, ya, percaya diri, ya, butuh juga self pengakuan, activation, ya. Pada dasarnya ada 5. 5 inilah yang senantiasa mengakibatkan manusia itu bisa terjebak di dalam dosa karena selalu berlebih seperti yang saya bilang dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Masih ingat teman-teman ya. Ini saya ulang-ulang selalu. Saya bacakan ulang ya. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Ingat pertama nih. Karena dagingnya selalu lebih nonjol daripada rohnya. Kedua, keinginan mata. Jagalah mata kita ya. Jangan seperti Daud lagi santai-santai ngelihat Batseba lagi mandi. Jatuhlah dia ke dalam dosa ya. Ketiga adalah keangkuhan hidup ya. Karena keangkuhan hiduplah akhirnya manusia menyimpang dari Allah. Menyimpang kasih dari kasih yang mula-mula. Terus selanjutnya bukanlah berasal dari Bapa. Jadi ketiga ini bukan berasal dari Bapa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, ayat 16 jelas sekali. Ya. Dan ayat 17, dunia ini sedang lenyap dalam keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dia kembali kepada kasih yang mula-mula, dia akan hidup selama-lamanya. Jadi kunci dari tema hari ini bagaimana kita tangguh dalam perjalanan kehidupan, yaitu kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Ya, jangan kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Jelas sekali firman Tuhan. Ya, jadi yang pertama ingatlah, ya. Karena problem saat ini dunia ini tidak ada rasa aman. Ya, seperti tadi saya bilang kan. Contohnya kejadian demo pada bulan Agustus. Ya, terjadi penjarahan, demo di India, demo di negara-negara lain, peperangan. Ya, di Israel yang sudah semakin menggila, ya kan? Sehingga manusia itu jadi lupa dengan Tuhan. Mereka menganggap dia super, ya. Kemajuan teknologi, pendidikan dan kesehatan itu bagus. Kemajuan teknologi, pendidikan, kesehatan, finansial itu bagus kalau digunakan dengan bertanggung jawab. Tapi kalau kemajuan teknologi dipakai dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, seperti adanya judi online, itu kan merusak. Ya, akhirnya penduduk makin miskin karena pengen cepat kaya, dia ikut judi online, yang ada habis uangnya. Udah habis pinjem pinjol. Uang pinjol dipinjam, dibikin masukin lagi judi online. Habis juga. Akhirnya sengsara kan. Nggak bisa bayar pinjol, diuber-uber debt collector, hidupnya tidak tenang. Ya sudahlah, terjadilah di akar rumput ini kekeringan likuiditas sehingga tergampang disulut oleh demonstrasi. Mereka sengsara. Ya, seperti itu. Di bidang finansial, banyak yang melakukan penipuan-penipuan finansial saat ini. Ya, dibilang mendapatkan return sekian dan sekian sehingga akhirnya orang ikut investasi. Dia ketipu, banyak orang yang ketipu. Ya. Di bidang teknologi juga sama. Manusia menciptakan rudal-rudal yang luar biasa, jet-jet tempur yang luar biasa. Tujuannya untuk menyerang sesama negara.
Jadi memang manusia itu memang udah seperti itu sifatnya. Karena mereka ingin mendapat satu apa? Pengakuan dari negara lain. Terjadilah perang yang luar biasa ya. Justru ini yang kita harus doakan senantiasa jangan sampai peperangan di Israel ini mencuat luar biasa ya. Dan kita lihat sekarang Israel sudah menyerang Qatar ya. Sehingga Saudi juga turun tangan. Bisa terjadi perang besar di sana. Cina juga sudah turun. Ya, kita harus berdoa supaya dunia ini tetap dijaga ya. Jangan sampai merembet juga kepada kita semua. Ya, tanda-tanda umum adanya dosa yang belum disadari ya. Kita selalu kehilangan damai sejahtera, mudah tersinggung, mudah baperan, sulit berdoa karena kita mengasihani diri sendiri, kita tuh tidak layak ya. Jadi sulit berdoa ya. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Seringkali orang yang menganggap kesalahan yang dia buat itu adalah pembenaran. Karena sesuatu yang dibuat berulang-ulang akhirnya menjadi habit. Jadi dia merasa tidak bersalah, ya. Keras hati, tegar tengkuk, dididik Tuhan nggak mau ngerti juga. Ini ciri-ciri manusia yang belum sadar ke dalam dosa. Makanya Rasul Paulus bilang di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kami tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Yang tadi saya bilang, kalau kita melihat bahwa kita mengandalkan diri sendiri, ya, kita angkuh sebagai manusia duniawi, ya, mengandalkan logika kita dan kita mampu dan kita merasa Tuhan tidak menyertai kita. Berarti dia bilang kita tidak akan tahan uji menghadapi perjalanan kehidupan ini. Ya. Nah, oleh sebab itu tips yang berikutnya adalah bertobat. Yang pertama ingatlah, kedua kita harus kembali kepada Tuhan bertobat, ya akui dosa kita, menyesali dosa dengan hati yang hancur, jangan tobat kumat, istilah tobat kumat, tapi benar-benar bertobat. Ya, minta ampun kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ya. Yang ketiga adalah kita melakukan kembali kepada kasih yang mula-mula yaitu rindu. Yang pertama remember, yang kedua adalah kita bertobat yaitu repent, yang ketiga adalah kita rindu kembali kepada kasih yang mula-mula. Ya. Di ayat Wahyu 2 ayat 5, sebab ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kembali kepada kasih yang mula-mula. Melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan yang selalu saya berkali-kali ingatkan, Mazmur 25 ayat 12 sampai 14. Selalu saya baca dan saya lakukan. Ya. Barang siapa yang takut akan Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan bilang apa janjinya? Aku akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, ya. Rendahkanlah hatimu dan bersyukur. Karena rahasia syukur itu yang akan menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita mau bersyukur, kita jadi bisa menjaga hati, sehingga kasih mula-mula itu tidak akan hilang. Ya, bergaul karib dengan sesama, seperti yang Bu Alan bilang, adanya cell group. Karena sesama ini sebagai api kasih karunia yang saling menguatkan, menghangatkan. Jadi jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ya ayat 25. Karena di situ kita bisa saling menguatkan. Cell group itu penting. Ya, saling berbagi, saling menguatkan. Karena apinya ini kita akan bagiin kepada orang lain. Bukan apinya ini tujuannya untuk membakar orang lain, menghakimi orang lain, tidak. Kita pakai untuk merangkul dia, menghangatkan dan menguatkan. Ya.
melayani dengan sepenuh hati bukan karena tugas. Ya, jangan ada misi-misi tertentu dalam pelayanan. Akhirnya kali kita semua akan kecewa karena ada ekspektasi-ekspektasi tertentu. Jangan melihat jumlah, lihatlah pelayanan ini dengan setulus hati. Nanti Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan, ya. Nah, hal yang paling berbahaya, ya, kalau kita tidak kembali kepada kasih yang mula-mula. Ingat nggak waktu khotbah saya yang lalu mengenai Samson? Simpson disertai Tuhan. Sejak mau lahir udah dikasih tahu dia akan menjadi nasir Allah. Syaratnya rambutnya tidak boleh kena pisau cukur. Akhirnya Simpson dipakai Tuhan, betul, untuk mengalahkan bangsa apa? Filistin. Tapi di tengah perjalanan Simpson meninggalkan kasih yang mula-mula kan? Dia bergaul dengan wanita asing. Akhirnya jatuh cinta dengan Delilah. Disitulah dia diperalat dengan Delilah. Akhirnya Tuhan menyerahkan Simpson kepada bangsa Filistin kan, ditawan. Matanya dicungkil sampai buta. Ya, karena dia meninggalkan kasih yang mula-mula. Ya. Tapi untungnya masih ada kesempatan terakhir yang dipakai oleh Simpson. Dia mau berbalik dan bertobat. Itu yang tadi dibilang redepend. Bertobatlah. Pertama remember. Kedua redepend. Ketiga redo. Kembali kepada kasih mula-mula. Di situ Simpson ingat. Dia berteriak. Berikanlah aku satu kali kesempatan. Dia tarik itu dua pilar. Semua pejabat raja-raja Filistin yang ada di situ dibunuh bersama dia sendiri juga mati. Ya, tapi rencana Tuhan tetap berhasil. Walaupun Simpson harus berkorban. Untungnya dia mau kembali kepada kasih mula-mula rindu. Tapi kalau tidak, ya firman Tuhan bilang kalau tidak, di ayat 5 kan, ayat 5b, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, dan jika engkau tidak bertobat. Hal ini seperti yang dilakukan siapa? Dilakukan oleh Raja Saul. Dia tidak bertobat kan? Bahkan dia mengejar orang yang diurapi Tuhan, yaitu Raja Daud. Akhirnya pada masa akhirnya Saul pun mati terbunuh kan. Karena Tuhan undur. Roh Allah undur dari Saul. Ya, sudah mengganti kepada Daud. Ya. Jadi tolong diingat syarat untuk kita bisa bertahan dalam perjalanan kehidupan ini, tangguh dalam perjalanan kehidupan ada 3. Remember, redepend, yaitu bertobat. Ketiga, redo, kembali kepada kasih mula-mula. Ya, karena kesempatan ini tidak datang 2 kali. Tuhan selalu mengingatkan, selama kita masih hidup, kembalilah kepada kasih yang mula-mula.